Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar fikih. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila. Selamat siang Pak Ril. Selamat siang Pak Sahat. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat, tetap semangat. Iya Pak, luar biasa Pak. Baik Pak, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi Pak. Baik Pak. Ya, sebagai langkah awal dalam kegiatan supervisi akademik. Ya. Jadi kita udah sama-sama mengetahui Pak, kan dalam supervisi akademik ada 3 tahapan yang akan dilaksanakan. Yang pertama ini adalah percakapan praobservasi, kemudian nanti ada observasi di kelas, kemudian nanti yang ketiga ada percakapan pasca observasi Pak. Iya Pak. Ya. Jadi di sini Pak saya mau bertanya, kira-kira aspek-aspek pengembangan yang Bapak ingin saya observasi nantinya apa saja gitu Pak ya? Mungkin bisa Bapak jelaskan sedikit Pak. Baik Pak. Jadi kalau seandainya di dalam hal untuk pengembangan aspek yang mau diobservasi itu saya pikir 3 aspek itu Pak. Ada aspek kognitif, kemudian aspek psikomotoriknya, dan ada aspek afektifnya gitu Pak. Baik Pak. Selanjutnya Pak, ini ada pertanyaan yang menjadi tujuan pembelajaran untuk kegiatan nanti apa Pak yang menjadi tujuan? Sesuai dengan ininya Pak ya. Kebetulan minggu depan itu kan materi kita masuk dengan tema Bhinneka Tunggal Ika. Iya Pak. Jadi ada beberapa kali pertemuan. Nah, pertemuan minggu depan itu membahas tentang identitas diri dan identitas kelompok. Maka tujuan pembelajarannya adalah bagaimana peserta didik itu dapat menjelaskan dan memahami apa sih sebenarnya identitas diri dan identitas kelompok itu, gitu Pak. Ya, sangat menarik Pak. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi Pak secara spesifik area pengembangan yang ingin Bapak capai dari 3 apa tadi Pak, dari 3 kompetensi kan Pak ya, pengetahuan, keterampilan dan afektifnya, mungkin bisa dijelaskan. Iya. Tahap pengembangan kognitif yang pastinya bagaimana peserta didik itu bisa memahami Pak ya, secara pengetahuannya, wawasannya ya, kognitif. Kemudian dari segi psikomotorik itu mereka bisa memaparkan, kemudian menganalisis sebuah kasus-kasus, karena kebetulan metode yang kita gunakan ini problem based learning, itu pembelajaran berbasis masalah gitu. Ya, Pak. Nah, sedangkan afektifnya dari segi pengetahuan yang sudah mereka dapatkan, kemudian mereka bisa memaparkan sikap apa yang muncul pada diri peserta didik tersebut gitu Pak. Iya Pak.
Sangat menginspirasi Pak. Kemudian Pak, strategi model atau metode pembelajaran apa yang digunakan, mungkin bisa Bapak lebih jelaskan lagi Pak ya. Sama seperti yang dikatakan tadi Pak ya. Kalau metodenya itu tadi, karena dia berbicara tentang identitas diri, jadi saya gunakan metode problem based learning. Nah, kenapa pilihannya itu adalah problem based learning, pembelajaran berbasis masalah? Karena itu membahas tentang kebinekaan gitu Pak ya. Jadi banyak studi-studi kasus yang barangkali ada di sekitar lingkungan peserta didik gitu, itu yang terutama Pak. Kemudian strategi yang digunakan mobile learning. Jadi kita menggunakan sebuah aplikasi mobile learning, pembelajaran mobile ya Pak. Jadi kapan saja di mana saja dia bisa. Nah, sehingga nanti model yang digunakan itu adalah mobile cup learning. Jadi mobile cup learning ini satu model yang menjelaskan tentang bagaimana kompetensi siswa bisa dicapai dari segi kognitif, afektif, dan psikomotoriknya Pak. Gitu. Luar biasa Pak, sangat menarik. Saya yakin siswa-siswa nanti sangat antusias untuk mengikuti pembelajaran ini. Untuk sumber belajar dan media pembelajaran yang mau Bapak gunakan nanti apa saja Pak? Nah, kita juga termotivasi Pak ya dengan adanya kurikulum Merdeka ini kan Pak, lebih menggunakan platform, kemudian Pak, kepada IT gitu kan Pak. Benar. Nah, kita coba dia berbasis Android Pak. Kemudian itu medianya. Ya, alat-alatnya itu nanti bisa kita gunakan InFocus Pak barangkali. Kemudian tayangan video, PowerPoint gitu Pak. Kemudian pakai YouTube juga itu Pak, nanti ada YouTube-nya, artikel-artikel untuk sebagai bahan diskusi kelompoknya Pak. Anak-anak pun pasti akan lebih tertarik lagi Pak ya, menyenangkan gitu Pak ya. Iya. Selanjutnya Pak, boleh diceritakan Pak, kira-kira nanti tahapan dalam pembelajaran itu seperti apa Pak secara singkat? Nah, jadi ada beberapa tahap Pak. Kalau di dalam pengembangan problem based learning ini, itu yang pertama tentulah tahapan pendahuluan. Kita menjelaskan tujuan pembelajaran, kemudian mengkaitkan Pak, persepsi lah, mengkaitkan materi yang lalu dengan materi yang akan kita bahas, kemudian kita kaitkan dengan kehidupan nyata peserta didik. Ya katanya Pak, ya kita coba dengan mengikuti metode apa itu Pak, berdiferensiasi katanya Pak. Kemudian kita tambahlah Pak, supaya menjemput semangat anak-anak itu, kita lakukanlah ice break yang nanti kita rancang sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan ice breaknya Pak. Nah, selanjutnya nanti ada pada saat kegiatan inti. Pada saat kegiatan inti itu nanti kita akan melakukan nonton nih Pak, nonton video. Kemudian videonya itu tentu video studi kasus. Nanti anak-anak itu nanti udah kita bagi ke dalam kelompok. Dari kasus yang mereka tonton itu nanti mereka diskusikan, kemudian nanti mereka paparkan, lalu mereka simpulkan, baru kemudian pada tahap udah kita bimbing, tahap evaluasi lah Pak, nanti asesmennya kita lakukan. Mungkin sampai di situlah Pak tahap problem based learning-nya. Luar biasa nih Pak Ril, ini pasti menginspirasi guru-guru lain nantinya ini Pak. Baik Pak, ini kira-kira kapan mau Bapak laksanakan Pak di kelas? Kalau lihat dari kalendernya nih Pak, seminggu sekali nih Pak. Nggak mungkin Pak. besok juga Pak ya. Iya Pak. Jadi paling tidak minggu depan lah Pak kita laksanakan. Karena ada mungkin beberapa persiapan juga yang harus kita lakukan. Seperti media-medianya lah ini Pak, harus safety lah Pak. Dirancang sebaik mungkin gitu Pak ya. Iya. Karena saya nanti kan Pak akan hadir di situ untuk melaksanakan observasi kelas kan Pak. Baik, Pak. Kemudian Pak, terakhir dari saya, kira-kira Pak dari percakapan perbincangan kita ini, apa sesuatu yang Bapak dapatkan Pak? Tentunya sesuatu yang didapatkan itu motivasi Pak ya. Dari mulai melengkapi perangkat pembelajaran dengan istilah sekarang kan modul ajar Pak, kalau dulu RPP. Benar, Pak. Kemudian istilah-istilah tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, bahasa-bahasa asing ini yang asing kita dengar sekarang udah mulai dekat di kuping kita Pak. Iya, Pak. Nah kemudian tentunya kita akan lebih membuat kelas itu hidup lagi Pak. Jadi lebih kreatif, kemudian lebih aktif lagi anak-anak itu di dalam hal pengembangan dirinya terutama Pak.
Mungkin itu aja Pak yang jadi motivasinya. Iya, luar biasa Pak Ariel ya. Artinya percakapan kita ini pasti membawa manfaat bagi Bapak dan juga bagi saya, sehingga saya nanti lebih mengetahui apa yang akan saya observasi nanti di kelas pada saat pembelajaran. Iya, Pak. Baik Pak Ariel, sampai di sini dulu Pak hari ini. Terima kasih Pak untuk waktu dan kerjasama dari Bapak, dan saya ingin kita nanti bertemu di observasi dalam keadaan yang lebih baik lagi ya Pak ya, lebih Baik, sehat-sehat Pak. semua Iya. Pak. Mohon bimbingannya juga nanti Pak, namanya baru pemula ini Pak, jadi agak-agak gimana gitu kan Pak, Iya, dalam Pak. hal Siap, Pak. menerapkan kurikulum merdeka ini Pak. Gitu Siap ya. Pak ya. Baik Pak. Kita sama-sama terus belajar Pak ya, tidak ada Iya, kata iya. berhenti dan selesai. Oke Pak. Baik, terima kasih ya Pak Ariel ya. Terima kasih Pak. Sampai Ya, bertemu sehat-sehat, kembali Pak di Baik. observasi nanti Pak. Iya, oke Pak. Terima kasih Pak. Yuk.